Yups, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi laundry ya berbasis web. Nah, di sini saya tidak akan membahasnya dari awal ya, seperti membuat controller, terus home login dan lain sebagainya. Di sini lebih tepatnya lebih ke demo, tapi ini ada langkah-langkah yang teman-teman harus tempuh ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman harus simak videonya sampai beres biar tidak gagal paham. Dan jika nanti ada kendala, silahkan teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Oke, langsung saja teman-teman. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu, yaitu exam PP ya, dengan satu catatan, examnya yang support PHP 7. Oke, untuk langkah-langkahnya simak terus. Baik teman-teman, langsung saja. Pertama-tama teman-teman hidupkan dulu examnya. Silakan klik saja examnya, dan di sini teman-teman silakan hidupkan Apache dan MySQL-nya ya. Kita klik start saja Apache dan MySQL-nya. Tunggu hingga prosesnya berwarna kehijau-hijauan ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah berwarna kehijau-hijauan berarti tandanya sudah running. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuka dulu file codingannya ya teman-teman. File codingan yang telah saya bikin dan telah saya siapkan. Nanti untuk file codingannya saya akan share buat teman-teman semua. Oke, saya akan membuka terlebih dahulu untuk file codingannya. Silahkan teman-teman buka text editor, bisa menggunakan Notepad, Visual Studio dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Sublime ya. Kita klik saja, lalu di sini ke file, lalu saya akan buka folder ya. Dengan satu catatan teman-teman, untuk file codingannya teman-teman harus menyimpan di lokal C ya, dimana teman-teman menginstal examnya. Biasanya di lokal C ya. Saya menginstalnya di lokal C, lalu cari exam, masuk ke exam, folder exam, lalu masuk ke htdoc ya. Kita klik. Langkah selanjutnya di sini teman-teman silahkan kopikan saja dan pastikan file project codingannya. Di sini saya mengasih nama dengan nama laundry, dan saya akan select folder untuk membukanya. Oke, kita buka. Baik teman-teman, untuk struktur file codingannya kira-kira seperti ini, nanti akan saya bahas ya. Nah, ini untuk strukturnya. Di sini ada folder admin, di sini ada asset, terus di sini ada dump ya, terus home dan login. Nah, ini untuk folder admin. Nah, di sini untuk CSS-nya, ini JS-nya, ini untuk PUG-nya ya. Nah, sini untuk vendor. Di sini menggunakan PHP ya teman-teman, dan MySQL. Nah, ini untuk strukturnya. Saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat dari awal ya, semisal CSS-nya ya, semisal membuat CSS-nya, button-buttonnya ini saya sudah saya buat ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja alurnya. Nanti kedepannya mungkin saya akan membuat yang secara real, dan itu mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, bisa saja seminggu atau 2 minggu ya untuk satu sistem aplikasi ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Di sini ini untuk folder-foldernya ya teman-teman, untuk file codingannya. Nah ini untuk folder admin, laju di sini ini untuk tambahannya ini ya, sama untuk CSS dan JS-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk folder home. Nah, ini untuk indeksnya ya. Seperti biasa, karena kita menggunakan HTML ya teman-teman, kita buka dengan .tipe HTML ya. Nah, ini untuk struktur codingannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman silahkan bisa kembangkan lagi ya untuk lebih baiknya. Itu untuk menu home. Nah, ini untuk CSS nya ya.
Nah ini untuk CSS nya, terus ini untuk image nya ini dan JS nya. Di sini kita menggunakan untuk lebih memudahkan yaitu menggunakan Bootstrap ya teman-teman, dan plugin ya. Oke, di sini terus masuk lagi ke folder login. Di sini untuk folder loginnya ya. Nah ini untuk foldernya, ini untuk CSS nya. CSS itu yaitu berfungsi untuk jika teman-teman pemula CSS itu sudah tidak asing lagi mungkin ya, sebagian teman-teman sudah pada tahu, yaitu untuk memberi desain atau supaya lebih menarik si file codingan kita yang akan ditampilkan seperti itu tuh, seperti warna dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini untuk fontnya, ini untuk image, dan ini untuk JS nya ya, itu di menu login. Nah ini untuk tambahan-tambahannya ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat file codingannya, langkah selanjutnya kita akan membuat file database ya. Caranya gimana? Caranya silahkan teman-teman masuk ke browser, oke, masuk ke browser, lalu di browser teman-teman silahkan ketikkan saja localhost phpMyAdmin ya, localhost/phpMyAdmin. Oke, kita klik enter, tunggu hingga kita masuk ke phpMyAdmin nya. Oke, prosesnya lagi loading, kita tunggu. Baik teman-teman, nah ini setelah kita masuk ke phpMyAdmin, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat file database nya. Dengan cara gimana? Kita klik baru saja, lalu kita di sini kasih nama untuk database nya. Dengan satu catatan teman-teman, si nama database itu harus sama dengan file yang ada di koneksi, yang ada di codingan. Ya kita akan coba lihat di sini di file codingannya. Jadi si nama database-nya harus sama ya teman-teman. Nah, ini untuk database-nya. Jadi di sini saya mengasih nama dengan laundry. Jadi ketika kita membuat nama database di examnya juga harus sama ya. Itu tergantung teman-teman. Di sini saya semisal kasih contoh dengan nama laundry. Lalu kita masuk lagi ke examnya, ke phpMyAdmin ya. Di sini lalu kita kasih nama laundry ya. Oke. Selanjutnya lalu kita klik buat saja, tunggu hingga prosesnya selesai. Langkah selanjutnya adalah kita impor file database yang telah kita buat, yaitu saya simpan di file codingan yang berada di local C, di exam, dan di htdoc. Kita klik impor. Oke, tunggu, lalu kita close file ya. Kita close file. Oke, langkah selanjutnya lalu kita cari folder database-nya, yaitu di local C, langsung masuk juga ke exam. Langkah selanjutnya masuk ke htdoc. Nah, htdoc ini gunanya yaitu untuk menyimpan semua file codingan yang telah kita buat. Tadi saya menggunakan dengan nama project laundry ya. Kita cari laundry. Oke, ini teman-teman kita buka, lalu kita cari database-nya. Saya menyimpannya di sini ya dengan nama laundry. Lalu kita klik, lalu kita open. Oke, langkah selanjutnya silahkan scroll ke bawah dan kita klik kirim ya. Kita klik kirim. Tunggu hingga pengimporan database-nya selesai teman-teman. Prosesnya lagi pengimporan ya. Ini akan memakan beberapa waktu, beberapa menit. Itu sesuai dengan banyaknya database yang kita buat dan kita butuhkan. Oke, kita tunggu saja. Sambil menunggu saya akan memberikan keterangan dulu. Ini jasa yang harus jadi catatan ya teman-teman, yaitu harus menggunakan exam PP nya yang support PHP 5.
Baik teman-teman, ini proses pengimporannya sudah selesai. Pengimporan databasenya sudah selesai dan databasenya setelah kita buat. Nah, ini untuk file databasenya yaitu laundry. Untuk tabel-tabelnya di sini ada tabel admin, detail transaksi, ada pakaian, ada pelanggan dan transaksi. Kita coba buka. Nah, untuk di file kita tunggu prosesnya hingga terbuka ya. Ini untuk, nah ini teman-teman, ini untuk tabel admin ya. Tabel admin itu untuk nanti kita login ya, itu bisa kita set juga di sini di databasenya dan kita juga harus men-setnya di file codingan ya teman-teman, di sini di file codingannya seperti itu teman-teman. Oke, langsung kembali lagi. Nah, ini untuk tabel adminnya, lalu kita masuk ke detail transaksi. Kita tunggu hingga prosesnya terbuka ya teman-teman. Nah, ini untuk tabel transaksinya kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini ya sesuai kebutuhan teman-teman. Langkah selanjutnya sini ada tabel pakaian. Oke, tunggu. Nah, ini untuk tabel pakaian teman-teman bisa mengeditnya di sini. Ini baju muslim ini yang telah kita buat ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Laju kita akan masuk ke tabel pelanggan ya. Ini untuk tabel pelanggannya ya teman-teman, kita menginputkan tabel pelanggan. Nah, ini lalu kita ini ada tabel transaksi. Nah, ini untuk tabel transaksinya ya, nanti bisa teman-teman edit juga ya teman-teman kembangan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita membuat file databasenya, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba memanggil si file codingan yang telah kita buat yang ada di lokal C ya, tadi yang ada di lokal C. Nah, si file codingan ini, nah si file codingan ini teman-teman yang telah kita buat dan disimpan di lokal C, di exam, di htdoc ya, dengan nama tadi saya mengasih namanya dengan nama laundry ya. Lalu kita akan coba panggil dengan cara gimana? Dengan cara kita di browser kita new tab saja. Di sini kita ketikkan saja localhost. Oke, localhost lalu slash, di sini nama folder project yang telah kita buat. Di sini saya mengasih nama dengan nama laundry ya, laundry. Oke, langkah selanjutnya kita klik enter saja. Baik teman-teman, nah ini untuk tampilan front end-nya ya, untuk tampilan front end dari aplikasi laundry ya, dari aplikasi laundry. Langkah selanjutnya kita akan masuk ya, kita login. Nah teman-teman, ini untuk form loginnya. Di sini saya mengasih namanya untuk username-nya ya, nanti teman-teman bisa set. Untuk username-nya yaitu bisa kita lihat di sini ya, biar teman-teman silahkan catat ya untuk file loginnya. Kita masuk ke database-nya ya, dan itu harus di set juga di file codingan ya kalau teman-teman mau membuat username dan passwordnya ya. Nah di sini saya mengasih nama username dan passwordnya. Kita masuk ke ini, ke PHP My Admin, ke databasenya. Databasenya di sini laundry ya, laundry. Oke, mana laundry ya, bentar. Baik teman-teman, untuk mengetahui username-nya teman-teman, di sini saya mau setnya ya. Silakan teman-teman simak dan catat. Kita masuk ke laundry-nya di sini untuk di database-nya. Oke. Nah, ini untuk menu adminnya ya, teman-teman. Nah, untuk adminnya ini oke. Nah, teman-teman nanti bisa mengeditnya di sini dan disesuaikan dengan file codingan. Semisal di sini saya mencontohkan
Ini untuk username-nya adalah ini ya teman-teman, SBD8 ya. Oke, SBD8, terus passwordnya bismillah ya. Langsung saja kita akan login ke sini. Untuk username-nya adalah SBD8 dan passwordnya adalah bismillah ya. Lalu selanjutnya kita klik login saja. Oke, kita klik oke saja. Tunggu hingga prosesnya selesai. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke halaman front end-nya dari aplikasi Laundry. Nah, di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan dan bisa tambahkan menu-menunya apa saja yang mungkin bisa teman-teman butuhkan. Di sini saya akan sedikit mereview untuk menu-menu yang ada dalam aplikasi Laundry ini. Sini untuk beranda ya. Nah, ini untuk tampilan berandanya, terus ini untuk transaksi laundry-nya. Kita klik. Nah, untuk homepage dari transaksi laundry seperti ini teman-teman. Jadi di sini ini untuk form transaksi laundry, di sini untuk ordernya, di sini nama pelanggan ya. Bisa di set juga ya nanti itu namanya siapa ya. Terus di sini total beratnya berapa, terus apakah ada diskon, dan di sini total bayarnya. Lalu nanti bisa kita simpan dan bisa ditampilkan total bayar. Terus di sini kita juga bisa menambahkan detail pakaian ya. Ini jenis pakaian, ini jumlah pakaian. Oke, itu untuk menu transaksi laundry. Langsung kita masuk ke data transaksi. Nah teman-teman, untuk data transaksi nanti data transaksi maka akan otomatis tersimpan di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa mengkonfirmasi, bisa kita cetak juga. Kalau misalkan nanti datanya diperlukan dan kita mau cetak, bisa langsung di print di sini ya. Lalu kita bisa mengeditnya dan kita menghapus. Misalkan oh ini sudah tidak dibutuhkan, kita hapus saja. Bisa men-settingnya di sini ya teman-teman, sebanyak mungkin ya. Ini nanti ketika teman-teman menginputkan, karena untuk di aplikasi Laundry kan akan banyak, jadi akan sangat banyak sekali untuk datanya ya. Nah ini untuk halaman transaksi ya. Nah selanjutnya di sini ada menu data pakaian ya, yaitu gunanya untuk mendata pakaian yang masuk ke laundry ya. Nah kita bisa menambahkan di sini, misalkan oh ada orderan satu masuk, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita bisa tambahkan. Nah di sini misalkan dikasih kode ya, biar tidak tercampur ya, biar kita gampang untuk mensortirnya. Terus jenis pakaiannya, lalu kita bisa set juga di sini jenis pakaiannya apa, misalkan jaket, celana atau apa. Lalu kita bisa simpan, inputkan ya. Langkah selanjutnya di sini ada data pelanggan ya. Jadi kita bisa menginputkan data pelanggan. Oh siapa saja yang melondri ya, yang ngelondri di misalkan di laundry kita, seperti itu ya. Nantinya itu diterapkannya akan seperti itu. Kita bisa menambahkan di sini edit dan hapus. Ini menggunakan logic seperti biasa ya, CRUD ya, yaitu create, update, delete. Kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapusnya. Nah ini untuk menambahkan untuk form untuk form tambah pelanggannya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, semisal oh saya untuk formnya ya tidak mau seperti ini, saya akan desain secara modern dan lebih bagus, bisa ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman kembang saja untuk di file codingannya ya di sini teman-teman. Silakan teman-teman kembangkan ya nanti. Oke, ini untuk data pelanggan. Oke, itu saja teman-teman di pertemuan kali ini, cara membuat aplikasi laundry ya. Ini lebih tepatnya ke demo ya teman-teman, cara membuatnya tidak dari awal. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada kendala di dalam pembuatannya, silakan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan jika ada requestan mau membuat aplikasi apa, silakan tulis juga di kolom komentar. Mungkin kedepannya saya akan buatkan. Oke. Dan di sini ada 2 video, mungkin itu juga berguna teman-teman. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena akan update terus tentang pembuatan aplikasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.